Teman-teman sekalian, ini adalah acara strategi 2022 saya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya tidak akan introduksi terlalu banyak ya. Jadi saya pebisnis dari 86, sudah 35 tahun berbisnis ya. Banyak mengikuti training-training ya. Dan terakhir saya terlibat banyak dengan Gallup Clifton Strength, Gallup Engagement, dan Gallup Coaching ya. Nah, ini IG saya, kalau mau follow di IG saya ada 280 review buku yang bisa Anda ikuti, dan mungkin ada 10 buku yang terkait dengan Strength dan Gallup. Nah, yang lain adalah ini buku saya yang mau terbit. Jadi ini buku saya yang mau terbit segera Januari 2022 ya. Saya mengatakan bahwa zaman baru ini adalah sebuah keajaiban ya, ketika kita sudah terbelenggu oleh keterpaksaan. Jadi kalau Anda lihat gambar di sebelah kiri itu adalah gambar kartu tarot yang menunjukkan tentang The Hangman. The Hangman ini menggambarkan bahwa orang itu sekarang terbelenggu dengan segala keadaan. Tapi ini zaman ya, ini orang terbelenggu ya. Jadi tercancang terbalik. Tapi kalau Anda lihat wajah orang ini tetap tersenyum dan bersinar gitu. Kita pun ketika terbelenggu oleh segalanya harus tetap bisa bersinar ya. Apalagi di kepala kita ada infinity, bahwa kita ada kekuatan besar di dalam kita untuk merubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Nah, ini iklan saya tentang buku yang akan terbit di tahun depan ya, Januari ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang strategi 2022 ya, kemarin saya baru baca ini buku, judulnya Uncharted ya. Uncharted ini artinya ke depan itu kita masih tidak tahu ya, masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengalami kehidupan seperti ini. Kita tidak pernah mengalami kesulitan ataupun tantangan yang sehebat sekarang ini. Ya, karena itu disebut uncharted road ahead. Ke depan nggak tahu kayak apa. Kekacauan bisa terjadi, lalu COVID baru keluar lagi Omikron, dan segalanya. By the way, untuk teman-teman yang mau tanya, silahkan tulis di Q&A, jangan di chat ya. Di Q&A. Nanti sahabat saya, Pak Andi, akan mengkurasi pada 10 menit yang terakhir, kita akan sharing tentang apa saja yang ditanyakan teman-teman, akan dipilih 1, 2, 3 pertanyaan, karena waktu. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat ya, ini yang menarik. Ada yang disebut dengan The Titanic Syndrome. The Titanic Syndrome itu adalah penyakit perusahaan ya, yang tidak percaya bahwa semua itu aman. Aman-aman aja kok. Siapa yang bilang akan berubah? Dia nggak percaya sama sekali. Punya kebanggaan yang sangat berlebihan dan punya kesombongan bahwa dirinya telah sukses. Nah, ini yang berbahaya. Karena apa? Karena akan mengalami seperti Titanic, yaitu ketika kita punya kesulitan dengan keadaan sekarang. Karena apa? Karena keadaan kita saat ini berubah dengan dahsyat gitu ya. Jadi disebut the Titanic Syndrome. Jadi ini yang berbahaya buat perusahaan-perusahaan besar yang merasa dirinya sudah jagoan, dirinya sudah hebat ya. Itu gambaran dari Titanic Syndrome. Nah, kalau kita lihat katanya Peter Drucker ya, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic. Bahaya kita itu bukan krisis sekarang, tapi bahaya kita itu terjadi ketika kita bertindak ya atas krisis ini dengan cara berpikir yang lama, Ini yang berbahaya. Jadi ini yang berbahaya banget terjadi pada kita. Kita harus berpikir dengan pola pikir yang baru gitu ya. Pola pikir yang baru. Nah, kalau kita lihat ya, ada 5 rule selama masa pandemi ini. Rule pertama, dia bilang, ya, segalanya berubah terus. Change happen rarely menjadi change happen constantly. Ya, segalanya selalu berubah. Ya, sebentar barusan dibilang, oke, karantina 3 hari. Wah, udah seneng ya. Tahu-tahu karantina 7 hari. Belum lagi bernafas, karantina 10 hari. Waduh, ya. Saya ada rencana akhir tahun mau ke Amerika, tiba-tiba dibilang di Amerika akan karantina. Ya, apa enggak belum tahu gitu ya, belum tahu. Tapi change is constantly happening in our life. Number 2, apa yang terjadi ya? Kalau dulu kita bilang kita berjalan dulu, kalau kita sudah baik baru di fix it ya. Kalau sekarang tidak lagi, sekarang itu kita yang harus berani berubah ketika sekarang kita sedang sukses, bukan nunggu nanti pada saat ada problem. Ini perubahan yang terjadi. Yang ketiga ya, kita jangan sampai sporadik ada persoalan dihadapi. Pada persoalan kita harus membuat sistem di mana people, proses dan teknologi kita
itu berjalan dengan cepat, fast, ya, dengan fokus pada bisnis kita, dan dengan fleksibel. Dengan ketiga ini kita bisa berjalan dengan lebih baik, dengan agility yang lebih bagus, gitu. Dan yang keempat, jangan hanya betting on the new, tetapi apa yang sudah lama dan bagus kita pertahankan, dan yang baru kita mulai. Ya, dua-duanya harus dipertahankan. Nanti ada skema yang menarik di situ. Dan yang terakhir, kita adalah harus membangun sukses hari ini dan besok. Ya. Saya selalu bilang bahwa 2 tahun ini akan menentukan sukses Anda 10 tahun yang akan datang. Ini 5 rule. Ya. Nah, kalau lihat ini matriksnya. Nah, ini menarik. Ya. Tadi saya sudah cerita, ada Titanic Syndrome. Yang disebut dengan Titanic Syndrome itu apa? Titanic Syndrome itu adalah orang hanya melihat, percaya banget, sudah nggak percaya besok, nggak percaya hari ini, pokoknya dia punya Titanic Syndrome. Ya. Dia akan percaya masa depan juga bisa gagal, masa sekarang juga bisa bahaya. Nah, yang bahaya lagi adalah ketika kita percaya, kita punya blind idealism. Maksudnya apa? Wah, gue yakin ini, gue yakin ini, gue yakin. Tapi nggak pernah jalan. Ya nantilah ya. Pokoknya ideal, kita itu ideal. Terlalu muluk-muluk di langit. Ya. Ada juga tipenya yang firefighting. Jadi kalau ada problem kita selesaiin, tapi nggak mau mikirin jangka panjang. Nah, yang terbaik kalau kita bisa melakukan reinvention about ourselves. Jadi reinvention ini adalah mengantisipasi keadaan secara proaktif, bergerak ke sana, mendahului orang lain. Yang sukses tetap dipertahankan, yang baru dikejar dengan lebih baik. Ya. Nah, ini sharing saya, teman-teman sekalian. Inilah pemikiran-pemikiran saya. Jadi saya ingin sharing beberapa. Saya teruskan saja, beberapa kacamata kita untuk melihat ke depan itu kayak apa. Ada yang terkenal namanya jobs to be done. Nah, saya ingin cerita ini, jobs to be done. Ya, jobs to be done. Jadi kita harus tahu, kita bukan industri, bukan keadaan, tapi jobs to be done. Pak Tanadi, jobs to be done itu apa sih? Jadi jobs to be done itu, biasa kalau sudah bicara, senang berdiri saya berdiri sebentar aja ya. Jobs to be done itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh sesuatu atau seseorang atau sebuah produk ya. Zaman dulu kalau Anda mau mengirim barang, katakanlah Anda akan mengirim buku ini, parcel buku ya, ini buku Anda mau kirim ya, mengirim buku atau mengirim berita. Maka di zaman kuno dulu nggak ada mobil, nggak ada apa-apa, orang pakai kuda. Jadi ditaruh di kuda ya, dibawa, naik kuda ya. Ini kalau lihat film silat, kemarin saya di IKI nonton film silat. Naik kuda, bawa naik kuda. Pao piao kalau orang Chinese ya, ada pelindungan bawa barang. Zaman berubah. Kereta api, Pak. Di Amerika mulai ada kereta api. Orang ngirim barang kereta api. Berita juga ditulis di telegram atau ditulis di kereta api ya. Setelah kereta api kalau jauh apa? Kapal. Oh ya kapal ya. Jauh berita apa? Ngirim barang ke negara lain kapal. Lalu ada apa? Pesawat terbang. Ya. Ada pesawat terbang. Sekarang ada apa? Ada drone, ada DHL, ada JNE ya. Yang menarik buat saya sebenarnya adalah jobs to be done-nya itu apa? Mengirim barang, mengirim berita. Dan jobs to be done itu bukanlah sesuatu yang disebut industri, tetapi bisa saja industrinya pesawat terbang, bisa saja industrinya adalah mobil, bisa industrinya adalah drone. Tapi jobs to be done-nya tidak berubah. Teman-teman sekalian, ini sebuah kacamata yang menarik, sebenarnya saya ambil dari pemikiran yang disebut dengan digital disruption. Innovation disruption. Ya. Pola pikir yang ada dari Clay Christensen. Jadi Clay Christensen bilang, jobs to be done-nya itu apa gitu ya. Kalau jobs to be done-nya itu ngirim barang, ya ingatlah itu ngirim barang. Perkara nanti sekarang berubah dari ngirim pakai kereta api menjadi pakai pesawat, ya enggak apa-apa. Sekarang berubah menjadi drone, ya enggak apa-apa. Tapi pekerjaan dari kita untuk mengirim barang, itu disebut jobs to be done. Nah, ini menarik ya. Nah, kalau Anda lihat jobs to be done-nya apa, kita mulai mikir. Ini my job gitu ya. Ketika saya berbicara, my job itu apa sih? To inspire people, to show the way, to signal the signpost. Ini 3 pekerjaan saya. Ini pekerjaan saya dari dulu. Kalau saya pikir ulang, dari saya bikin company baru pada tahun 86. Jadi di tahun 1986, saya bikin toko komputer namanya Micronet. This is my job.
Ya, the job to be done stay the same until now. Sampai ketika saya bikin review buku, sampai saya menulis buku, sampai saya sharing hari ini. Job to be done-nya apa? To inspire people, to show the way, to signal the signpost. Tetap. Ya. Walaupun pekerjaannya beda-beda. Sebagai bos, sebagai manajer, sebagai partner, sebagai dosen, sebagai pembicara publik, ya, sebagai sahabat. Teman-teman, ini reinvention yang terjadi di April 2020. Saya tadi ambil fotonya karena saya ingat ini Strength Festival tahun lalu, sudah setahun. Wah, udah setahun. Yang di kanan itu Strength Festival tahun lalu, ya. Yang di kiri itu April, kita rubah. Ruangan saya berubah. Jadi reinvention kembali. Sekarang ini saya di kantor saya. Juga saya melakukan reinvention ulang tahun depan seperti apa gitu, ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya. Strategi 2022 itu apa sih? Reinvention. Menemukan kembali di antara chaos. Kekacauan yang terjadi di mana-mana. Ayo, kita beresin. Ayo, kita rapikan. Ayo, kita kerjakan. Ya. Nah, ada beberapa tools, ada beberapa cara berpikir yang saya berharap bisa berguna untuk teman-teman. Nah, ini yang menarik. Ya. Ini kembali balik mundur jauh kepada pemikiran ketika kita meng-create value. Why do we create value? Why do we create this value? Gitu. Ketika kita meng-create value itu kenapa? Gitu ya. Apa saja yang kita pikirkan? Kalau Anda lihat di sini, ya, maka Anda bisa lihat. Bentar, saya ambil yang bulat, ya. Bisa ambil yang bulat. Kalau Anda lihat di sini, ya, di lingkaran ini, ya. Bisnis kita itu apa sih? Platform kita apa? Solution yang kita berikan apa? Customer kita siapa? Customer experience-nya bagaimana? Proses saya bagaimana? Market saya siapa? Brand saya bagaimana? Ini mulai dari why keluar kepada sini. Nah, setelah keluar di sini, kita baru lihat bisnis model kita, culture kita, purpose, dan vision kita. Ya, ini melebar. Nah, yang penting kita selalu berpikir tentang apa sih? Kita selalu berpikir tentang how do we create value, siapa yang kita buat value itu, ya, siapa yang pelanggan kita, ya, apa yang kita ciptakan, dan di mana kita mendelivery value ini. Ini sebuah kacamata baru untuk sebuah kacamata bersih, ya, clean eye gitu, clean eye untuk melihat sebenarnya kita ini berbisnis apa sih. Kita mikir dari dasar. Saya nggak mungkin, Pak Tanadi, 2022 mau apa? Ya tergantung bisnismu apa. Kalau Anda jualan rujak, dia jualan sepeda motor, dia jualan mobil, dia jualan travel tiket pesawat, beda semuanya. Tapi kita kembali dulu, why do we create this value? Kenapa? Ya, lalu mulai mikiri produknya, brandnya, platformnya, ya, kulturnya, purpose-nya, bisnis model. Ini adalah sebuah map yang sederhana yang menggambarkan sebenarnya kita itu akan menghadapi apa. Ini reinvention map, ini map kita, ya, ini map kita. Tentu kita akan jadi lebih panjang kalau kita bisa bicara 1 hari, tapi kita hanya punya setengah jam. Nah, ini reorganization. Saya suka ini karena simple. Ya. Ternyata kalau Anda mau melakukan reinvention di dalam perusahaan, ada beberapa tipe, ya, ada beberapa tipe, ya. Nanti sesi setelah ini ada Bulani dengan BCA Digital. Beliau akan cerita bahwa tipe beliau adalah ini. Ya, reinvention-nya dibuat seperti ini. Jadi independent unit yang melakukan reinvention dulu atau innovation atau change, ya, sementara yang lain dibiarkan sama sekali. Gitu. Ya, ini model 1. Ini model yang dipakai oleh Apple Computer ketika menciptakan Macintosh. Ini model yang dipakai oleh banyak company. Oke. Sementara ada yang pakai cara gini. Ya, departemen 1 aja dikerjain dulu. Ya. Di mana Anda berada, di sini Anda, ya, ini kerjain dulu 1 aja itu, ya, 1 aja, ya. Jadi 1 aja. Yang lain belum dulu gitu. Kalau sudah jalan baru yang lain. Tapi ada yang mau, enggak Pak, saya maunya semua Pak, semua departemen melakukan reinvention masing-masing, ya, karena ini perusahaannya cukup besar dan mau melakukan di setiap boleh juga. Tapi think about this. Ketika Anda mau melakukan reinvention, kamu mau di mana? Dari model mana yang kamu mau pakai? This is very simple. Tapi menurut saya very profound ketika Anda mau merubah sebuah company yang super besar. Ya. Oke, saya teruskan. Oke, nah ini juga sesuatu isu yang besar. Remote work revolution. Ya.
Artinya apa sih? Sekarang ini adalah tim itu harus jarak jauh ya. Bahkan nanti sore kalau teman-teman akan mendengarkan acara jam 5 LDC, Sally akan sharing bahwa dia set up company pun dari remote work. Nggak ada yang pernah ketemu, ketemunya setelah kerja 1,5 tahun baru ketemu gitu ya. Ya inilah dunia baru, Pak. Ini dunia baru. Yang apa mau atau tidak mau, you have to be ready. Anda harus siap untuk menyiapkan ini gitu ya. Kalau tidak akan kesusahan gitu ya. Ini kira-kira remote work revolution. Yang berikutnya, nah ini agak dalam ya. Saya akan slow down sedikit. Ya. Framework ini mengatakan bahwa di dalam kita melakukan sistem untuk mencari strategi yang tepat, Anda harus melihat 3 elemen besar. Yang pertama, kita antisipasi apa yang akan berubah. Misalkan, kita bisa antisipasi sekarang bahwa bisnis itu cash flow akan susah. Kita bisa antisipasi bahwa orang akan lebih main virtual. Kita akan bisa antisipasi bahwa orang-orang di zaman yang akan datang semuanya akan hibrid bisnisnya. Kita bisa antisipasi bahwa di zaman yang akan datang pertemuan penjualan itu separuh online, separuh offline. Kita bisa antisipasi hal yang tahu ini. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan yang ada itu, kita harus mendesain perubahan apa yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Nah, ini penting ini. Ya. Change design. Jadi desainnya harus dirubah. Kalau Pak Tanadi dulu seminar selalu offline, sekarang online. Masa yang akan datang harus hibrid. Nah, untuk mendesain hibrid bagaimana? Ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Ada yang dijual kepada 590 peserta saat ini. Ada yang dijual cuma untuk 20 peserta tapi harganya mahal. Ada yang sifatnya one way, ada yang sifatnya pelatihan interaksi. You have to design your change dan implement it. Kalau tidak diimplementasikan akan repot. Jadi setelah kita desain, kita harus implement juga. Dan semua ini harus berbasis pada 3 elemen mendasar, yaitu mindset, sistem, dan culture. Nah, ini saya coba untuk gambarkan dengan model yang lebih gampang dipahami. Lebih gampang dipahami. Sama persis. Ya. Nah ini, jadi 3 tonggak utama di dalam kita melakukan reinvention itu adalah antisipasi, desain, dan implementasi. Oke ya, jelas ya. Antisipasi, desain, implementasi. Ya. Nah, yang menjadi landasan kita, mindset-nya harus dirubah. Mindset dari karyawannya harus dirubah. Supaya mindset-nya beda, supaya mindset-nya mau menerima keadaan, supaya mindset-nya mau berubah, mau lebih sukses, mau jalan, mau kerja keras gitu. Ya. Lalu kita membuat sebuah budaya kerja yang beda gitu. Ya. Budaya kerja di antara tim kita yang mau mendorong semua ini gitu. Mau belajar, mau nyoba internet ya, mau bergerak dengan sangat cepat gitu ya. Sehingga kita nantinya pelan-pelan punya sistem yang jalan dan memperbaiki 3 elemen ini. Jadi kalau Pak Tanadi, hari ini Pak Tanadi bicara 45 menit. Yang penting mana? Yang penting ini menurut saya. Yang penting ini. Ya. Jadi kita bisa memahami ini. Nah, teman-teman sekalian, ini yang juga saya merasa menarik. Di antara tim kunci Anda, itu ada yang support terhadap perubahan, ada yang tidak. Ada yang support dan ada yang tidak. Nah, saya akan gambarkan langsung contohnya. Ini baru saya ketik tadi pagi. Nah, ini contoh. Ini saya kasih contoh supaya kita lebih langsung ya. Contohnya kalau Anda lihat ada salah satu karyawan namanya Amanda. Ini karena ABCDEFG ya. Amanda ini tipenya adalah suportif terhadap cara kita bekerja, berbisnis. Ayo kita suportif. Maka action yang kita berikan terhadap reinvention harus yang bagus itu. Fokus pada inovasi. Amanda. Sedangkan si Bambang, ya, Bambang ini tipenya T, toxic, nggak mau sama perubahan. Saya suruh jaga gudang aja. Bukan dia mencuri loh ya, saya suruh jaga gudang aja. Karena kalau enggak nanti dia mempengaruhi orang lain nggak mau berubah gitu. Ya. Si Charlie, Charlie ini adalah orang yang sangat suportif dalam reinvention. Kita jadikan koordinasi partner digital yang sekarang bertambah terus. Ya. Lalu kalau kita lihat lagi ada Diana. Diana ini juga suportif. Oke, merekrut tim baru, nyari tim yang juga lebih suportif ya. Endang ini orangnya sudah agak tua, jadi ya netral. Netral itu enggak against, tapi juga enggak suportif banget. Ya udahlah, dia di bagian sistem administrasi doang, biarkan dia di sistem administrasi.
Fajar. Oh, dia Fajar ini suportif banget. Oke, kalau gitu Fajar kita kasih pekerjaan yang cocok buat reinvention sistem kita, merubah struktur dan koordinasi. Sedangkan Gina, saya biarkan untuk menjaga logistik saja, karena dia orangnya netral. Nah, teman-teman, ini juga berbahaya. Kalau kita ketemu sama yang mengatakan no, pusing kita. Ya, kita harus mampu mencari orang yang support terhadap pikiran kita dan mau bergerak membantu kita. Itu gambaran dari slide ini ya. Jadi kita punya tipe-tipe orang yang berbeda yang harus kita cater. Kita harus paham dulu orang kita yang mana dalam menciptakan strategi yang baik. Nah, dalam strategi ada dua, satu adalah deliberatif, satu adalah emergent ya. Ini saya sering sharing di dalam seminar sebelumnya. Sekarang di zaman baru ini, kalau deliberatif itu langkahnya jelas ya. Kita langkahnya tahu nih. Oke, langkahnya 1, 2, 3, 4 jadi sampai B. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E jelas ya. Tapi kalau yang namanya emergent ini beda. Strateginya itu mulai begini, tiba-tiba bergeser, Pak. Oh, naik nih. Naik karena apa? Ternyata ada Omikron. Begitu Omikron naik, kita punya solusi baru lagi. Separuhnya terpisah gitu. Lalu ada orang yang memberikan support, ada emergent strategi lain. Kita gabungkan lagi. Kita masuk lagi. Teman-teman sekalian, dengan perubahan yang konstan, ya, realize strategi yang jalan. Ini gabungan antara emergent dan dan deliberatif. Tapi kunci intinya kita harus fleksibel. Saya tiap kali bicara seminar, setahun yang lalu saya bilang fokus, fast, fleksibel, tetap harus jalan. Ya. Nah, ini adalah kanvas yang bisa teman-teman pakai. Teman-teman mau apa sih? Ini saat ini tujuan Anda. Enter digital space, ya, mengganti mesin-mesin pabrik yang lama. Suksesi anakku, melatih orang saya, mengembangkan bisnis. Tujuannya ditentukan, kita tahu kita di mana, lalu kita melakukan action plan dengan integrasi di review, di action plan di review. Action plan di review ya. Kalau mau pakai sistem pakai OKR karena 3 bulan sekali Anda bisa melihat perubahan Anda kemana. Nah, untuk meng-closing strategi 2022 acara saya, ya, saya ingin memberi komen bahwa apapun yang Anda lakukan 2 tahun ini akan berpengaruh pada sukses atau tidaknya 10 tahun yang akan datang pada Anda ya. Nah, soar with your strength ya. Saya tutup dengan soar with your strength ya. Saya merasa, ini ya, Pak Tanadi kelihatan sandalan gitu ya. Kalau ini di Amerika juga sandalan. Kita ikut training tentang Gallup Clifton Strength tahun 2019 ya. Dan saya sejak itu memikirkan banyak tentang strength saya. Strength-nya Pak Tanadi itu apa ini loh. Ya, jadi kalau Anda lihat, sadar atau tidak, teman-teman saya yang sudah lama akan tahu, saya pada saat-saat terakhir ini sangat jelas sekali mempertajam strength saya. Saya ini activator, ya. Kalau mau sesuatu saya cepat sekali jalan, gitu. Cepat jalan. Saya strategik, ya. Lalu saya punya relator, ya. Saya juga maximizer, semuanya saya maksimumkan, ya. Dan intellection ini jelas saya juga, ya. Lalu saya learner yang kuat, gitu. Ya. Communication oke, ya. Selalu optimis. Kalau Anda dengar Pak Tanadi kalau bicara selalu hal-hal yang optimis terus, gitu ya. Dan saya punya banyak ide yang saya aplikasikan. Nah, saya merasa, ini satu kalimat aja, ketika kita cinta dengan talenta kita, ketika kita memanfaatkan dengan bagus, maka percepatan sukses kita akan jauh menjadi lebih cepat daripada orang lain. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda. Dah selesai saya. Ya, saya selesai tadi ya. Kalau mau lihat review buku. Oke, Pak Andi, silakan. Saya masih punya 14 menit atau mungkin saya akan tutup pada 9.57 ya, Andi ya, 57 atau 58. Jadi punya 11 menit. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak San buat paparannya. Sangat bagus sekali dan menjadi modal buat kita di tahun 2020. Ini di kolom chat di kolom Q&A sudah ada 3 pertanyaan, Pak. Silakan. Saya bacakan ya, Pak ya. Ada 3. Ya. Yang pertama, Pak. Peluang bisnis yang menjanjikan di tahun 2022 itu apa kira-kira, Pak? Banyak sekali, tapi tidak mesti cocok dengan Anda. Mau jualan masker? Nggak bisa, Pak. Saya nggak punya masker, Pak. Ya. Jadi gini, saya punya gambaran gini. Jangan mikir yang bakal sukses itu apa sih. Lalu Anda masuk sana, Anda terlambat. Ya. Saya dari muda, saya lihat tambak udang sukses. Wah, saya mau ikut. Sudah tutup. Jualan ekspor kayu sukses. Wah, saya buka toko kayu. Betul-betul. Ternyata udah nggak laku. Ya. Jangan.
lakukan apa yang memang fokus pekerjaan Anda, perbaiki supaya menyesuaikan diri dengan keadaan ke depan. Gitu, ya. Kalau saya bilang sama Anda bahwa, oh Pak, kalau bikin pabrik vaksin Anda akan sukses. Sempat nggak bikin pabrik vaksin? Nggak bisa gitu ya. Jadi jangan memikirkan yang bakal jalan itu apa. Kalau Anda mau lihat bisnis apa yang sukses, lihat saham Amerika yang naik apa. Kalau yang naik itu gila-gilaan, oke, sahamnya Amazon. Anda mau bikin Amazon sekarang? Nggak bisa juga gitu ya. Yang bisa adalah dengan keadaan kita sekarang, kita beradaptasi, kita melakukan reinvention terhadap diri dan perusahaan kita untuk mencapai tahun baru yang lebih sukses. Mungkin itu, Andi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menyikapi situasi yang tak menentu di waktu yang akan datang? Keren. Kalau saya jawab dengan bahasa singkat, yaitu agility atau ketangkasan. Agility itu syaratnya cuma 3, yaitu fokus pada apa yang kita bisa, fokus apa yang ada kita punya, dan fokus pada apa yang kita mampu lakukan. Itu fokus. Yang kedua harus bergerak lebih cepat dari dulu, 2 kali lebih cepat atau 3 kali lebih cepat. Dan yang ketiga harus berani fleksibel, join dengan orang yang sebelumnya tidak kita join, mencoba hal-hal baru yang dulunya tidak kita coba. Tentu masih berkorelasi dengan pekerjaan kita. Silakan, Andi. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih nuansanya serupa nih, Pak. Bagaimana dengan karyawan yang terkadang mensupport dan terkadang tidak, khususnya di level manager gitu? Saya mikir dulu mau ngomong apa tidak. Gitu. Saya selalu bilang, kita ini adalah manusia merdeka, Pak. Ya, dengan kondisi COVID seperti apapun, kita punya kemerdekaan terbesar adalah hak kita untuk bertindak dan bekerja semau kita. Kalau kamu nggak cocok dengan bosmu, ngomong, argumen, ajak bicara, coba adaptasi. Kalau nggak bisa, ngomong lagi. Kalau nggak bisa, keluar, Pak. Ya. Kalau kamu punya anak buah, ajak dia bicara. Arahkan dia nggak bisa. Arahkan lagi, dia nggak bisa. Arahkan lagi, nggak bisa. Pecat, Pak. Kita punya kemerdekaan untuk berpikir dan bertindak. Silakan, Andi. Ya, keren jawabannya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Selain tes Gallup, tes apa agar kita bisa mengidentifikasi strength kita, Pak? Macam-macam. Ya, mulai dari 7 kecerdasan dari Gartner. Saya pernah ikut lecture-nya dia di Harvard dulu waktu Risa lagi kuliah di sana. Ya, Gartner. Ya. Lalu kita bisa ikut Enneagram, kita bisa ikut DISC, kita bisa ikut MBTI, ya, kita bisa ikut macam-macam. Jadi, tapi menurut saya banyak sekali yang mengatakan bahwa Gallup Clifton Strength is the best test untuk jenis itu. Karena kita mengidentifikasi 34 dan berbasis pada hal-hal yang paling dasar, paling bawah. Ya. Karena itu saya terpanggil untuk melakukan Gallup Indonesia Gallup Strength Movement untuk mendorong teman-teman untuk mau bergerak ke sana. Ya. Anda kalau masuk ke Gallup, lalu Anda ikut tesnya, lalu Anda bayar, lalu Anda menjadi bagus, aku nggak dapat komisi. ini bilang, atau saya minta sama Kanika, tapi enggak. I don't get any commission gitu ya. But I want you to do it because it's good for you gitu. Titik. Silakan, Andi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana kita bisa menganalisa kondisi perusahaan kita sekarang? Sebetulnya sangat gampang. Sangat gampang itu maksudnya gini ya. Kita lihat dulu ya. Ini pra-COVID, penjualan tahun 2019 Januari sampai bulan 9. Katakanlah begitu ya, atau sampai akhir 2019. 2020 turun berapa? 2021 turun berapa? Ya. Lalu kalau Anda melihat tren yang ada sekarang, apakah kira-kira akan lebih baik atau tidak? Ya. Kapan lebih baiknya? Sebagian besar dari industri itu bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Kira-kira trennya kemana? Yang penting saya lebih maju, lebih sukses daripada kompetitor saya dalam industri yang sejenis. Itu number one. Ya. Lalu lihat saya, kalau saya turunnya hanya 30%, menurut saya akan recover. Tapi kalau saya turunnya sudah 100% atau 95%, misalkan travel industry, susah. Recover, pelan enggak? Pelan banget. Ya. 2022 pun masih susah untuk berperan. Nah, kalau Anda punya karyawan 100 orang, Anda industrinya travel, mau apa gitu? Ya mungkin Anda harus mengurangi jumlah yang bekerja di industri itu, pindahkan untuk pekerjaan lain. Nah, pekerjaan lain ini Anda harus menata kembali. Kalau Anda bilang, Pak,
bikin vaksin itu hebat loh. Kamu apa bisa bikin vaksin? Kan nggak bisa gitu, ya kan? Tapi apa yang kamu bisa? Kamu cari apa yang kamu bisa. Di antara yang Anda bisa itu, mana yang masih punya potensi besar untuk dijalankan. Silakan, Andi. Ya, baik, terima kasih Pak San. Ini pertanyaannya banyak sekali Pak, tapi karena waktu yang ada, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya coba pilih beberapa, jadi tidak semua pertanyaan bisa dibacakan karena memang waktunya juga terbatas. Pertanyaan yang selanjutnya, oke, 3 lagi ya Pak ya. Yang pertama, sebentar mana ini? Bisakah dipercepat reinvention organization dan culture? Bagaimana atau key priority-nya seperti apa? Sangat bisa. Jadi kalau cepat atau tidak bisa. Salah satu cara seperti yang tadi digambarkan ada tipe A, tipe B, tipe C. Salah satu cara kalau perusahaan Anda karyawannya 2.000, Anda mau reinvention 2.000 tidak jalan. Assign aja 30 orang untuk melakukan reinvention. Itu dulu, biar dipisah. Mereka yang akan berpikir. Atau hanya satu departemen aja yang melakukan reinvention, yang lain biarin dulu jalan apa adanya survival. Sambil menunggu hasil dari core division ini. Yang ketiga, ya kalau memang resource-nya banyak, energinya banyak, perusahaan Anda besar, ya bikin departemen-departemen banyak yang semua bareng-bareng melakukan reinvention dan kita cek mana yang terbaik yang bisa kita aplikasikan. Silakan, Adi. Ya, Pak, ini ada pertanyaan, Pak. Mohon diulas sedikit dalam contoh real slide yang terakhir 2 strategi itu, Pak. Mungkin strategi yang deliberatif itu ya. Oke. Saya jalankan. Got it. Jadi 2 slide terakhir itu ini sama ini berarti ya. Kalau ini sangat jelas ya. Jadi Anda tujuannya mau apa? Tentu dengan berpikir macam-macam. Lalu sekarang Anda apa? Anda bergerak ke sana. Nah, kalau kita bicara tentang deliberatif strategi ini, kita bicara tentang strategi ini. Clay Christensen, dan ini saya pakai dalam pembelajaran tentang disruptif strategi ya, mengatakan bahwa yang di kiri ini bukan salah. Jadi kalau Anda, saya kasih contoh aja ya. Jadi kalau saya kasih contoh real, misalkan Anda adalah Mercedes atau BMW, mau memperbaiki mobil, jelas ini langkahnya begini ya. Satu langkah lebih bagus sedikit, lebih apa sedikit, jelas ini. Tapi kalau Anda mau menemukan sesuatu yang baru, yang fresh, misalkan Tesla gitu, ya nyoba strateginya ganti-ganti gitu, nyoba ini, nyoba itu, dan hasilnya adalah sesuatu yang sangat baru yang sebelumnya tidak ada gitu. Ya ini yang sebelah kanan. Nah, di zaman baru COVID ini yang disebut dengan emergent strategi, yaitu strategi yang dipakai untuk selalu beradaptasi dengan keadaan. Saya kasih contoh yang gampang lagi. Aku mau bikin cafe shop. Waktu bikin cafe shop sama dengan orang lain, aku harus beda. Waduh, ternyata cafe shop itu sekarang banyak orang yang suka merokok tapi nggak punya tempat. Oke, cafe shopku khusus untuk orang yang merokok. Tapi di setiap tempat aku kasih alat penyedot ke atas. Supaya apa? Supaya kalau merokok asapnya ke atas, bahwa anak kecil pun nggak sampai dia menjadi second hand smoker. Misalkan begitu ya. Lalu di sebelah-sebelahnya saya kasih tanaman, saya kasih refresher. Tapi cafe shopku khusus untuk para perokok. Karena dia begitu merokok, asapnya langsung dihisap keluar. Ini misalkan loh ya. Maka saya mulai mereinvention. Ternyata di tengah jalan, waduh, aku diajak join sama pabrik rokok. Mungkin sahamku mau dibeli oleh pabrik rokok. Nah, aku kembangkan lagi. Itu namanya deliberative strategi. Strateginya belok-belok tergantung dari kebutuhan yang terjadi di lapangan. Dan itu bisa terjadi dan lebih dibutuhkan sekarang ketika perubahan itu menjadi hebat. Karena sekarang yang stabil hanya 30% dalam bisnis kita, 70% bergerak terus. Terima kasih sekali lagi.